Baik, terima kasih kepada moderator. Pembicaraan kepada tim kontra akan saya ambil alih. Pertama, kita kembali lagi mengingat bahwa mosi yang kita perdebatkan kali ini adalah penentuan batas usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang faktor utama ratusan siswa di Ponorogo mengajukan cuti hamil. Jika kita melihat debat tadi, yang terjadi adalah argumen tim pro menyatakan bahwa tidak semua hamil di luar nikah, tapi karena sudah sama-sama memiliki rasa suka dan mereka memutuskan untuk menikah siri, dan ketika hamil sebelum umur 19 tahun, mereka mengajukan cuti. Tingkat pendidikan orang tua yang rendah sehingga menyebabkan tidak ada rujukan bagi remaja atau minimnya literasi terhadap konsep menikah dan tanggung jawab pasca menikah. Tentunya sebagai tim kontra, saya sangat menolak mosi yang terjadi serta argumen yang disampaikan oleh tim pro, karena menurut saya penentuan batas usia perkawinan dari 16 tahun hingga 19 tahun pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu menurut saya terlalu mereferensikan kepada anak-anak yang menikah dini di usia rentan antara 16 hingga 19 tahun. Pertama, mengapa saya menyatakan saya menolak argumen yang disampaikan oleh tim pro dan juga mosi yang diperdebatkan pada kali ini? Karena menurut saya seks bebas sudah terjadi sebelum antara umur rentan 16 sampai 19 tahun. Di Indonesia sendiri, kita tidak bisa menghindari usia anak-anak yang sudah mengetahui pergaulan bebas. Seks bebas terjadi sebelum usia rentan dari umur 16 sampai 19 tahun, di mana mosi yang disampaikan dan juga diperdebatkan oleh tim pro yang mendukung mosi tersebut, beliau menyatakan bahwa tidak semuanya hamil di luar nikah. Tapi karena tim pro menggunakan angan-angan, tapi karena sudah saling menyukai, itu bukan menjadi faktor utama yang kita perdebatkan pada kali ini. Karena menurut saya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terbentuk dengan adanya ratusan siswa di Ponorogo yang mengajukan cuti hamil. Namun, jika kita kembali meng-highlight sedikit, bukan hanya di Ponorogo saja yang terjadi ketika ratusan siswa hamil, mereka mengajukan libur atau mengajukan cuti. Banyak di kota-kota di Indonesia juga demikian. Dan juga banyak di negara ini anak-anak usia dini yang belum mencapai umur 16 hingga 19 tahun. Mereka melakukan seks bebas atau pergaulan bebas, bahkan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kembali lagi, problematika hukum yang ada di Indonesia mengenai perkawinan. Jika kita bertakjub pada argumen yang disampaikan oleh tim pro, di dalam satu kalimatnya, jika kita perjelas, argumen tim pro menyatakan tidak semua hamil di luar nikah, tapi karena sudah memiliki rasa suka dan sama-sama ingin menikah siri. Hal yang macam mana yang harus dijadikan referensi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019? Bahwa argumen yang disampaikan tim pro yang menurut saya itu tidak make sense. Bagi tim kontra, jika kita bertakjub kembali, nikah siri itu dapat diartikan sebagai pernikahan yang dirahasiakan. Dikatakan sebagai pernikahan yang dirahasiakan karena prosesi pernikahannya hanya didatangi oleh kerabat, teman, atau keluarga terdekat dari kedua mempelai. Kedua mempelai sama-sama mengetahui pernikahan yang terjadi di antara umur 16 sampai 19 tahun, bahkan ada yang lebih kurang dari itu. Dan biasanya hanya dihadiri kembali lagi oleh keluarga atau kerabat atau teman-teman dekat. Tentunya sebagai tim kontra, saya ingin
menyanggah apa yang disampaikan oleh tim pro tentang ketika hamil sebelum umur 19 tahun maka mereka mengajukan cuti. Tingkat pendidikan orang tua yang rendah sehingga menyebabkan tidak ada rujukan bagi remaja, minimnya literasi terhadap konsep menikah dan tanggung jawab pasca menikah. Tentu, pernikahan terjadi, seks bebas terjadi, pergaulan bebas terjadi di antara 16 sampai 19 tahun yang awalnya 16 dan diresmikan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun. Padahal sebelum itu juga pernikahan bebas, pergaulan bebas, dan seks bebas terjadi sebelum rentan umur 19 tahun. Sebelum itu padahal. Maka tim pro harus memberikan fakta apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Kenapa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini dikeluarkan oleh pemerintah? Bahkan mereka bagi saya, bagi tim kontra, mereka hanya menyebutkan apa yang terjadi background pada terbentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang bagi kami tim kontra itu sangat tidak relevan. Bagi tim kontra, seharusnya kita sudah bisa memberikan hak-hak kita. Kita harus kembali mengecek keadaan di luar sana, lingkungan di luar sana, dan apa yang sedang terjadi. Dan bukan hanya bermaktub pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Seharusnya tim pro memberikan argumen yang kuat kenapa mosi ini harus diperdebatkan. Karena tentu kami sebagai tim kontra tidak setuju dan menolak mosi yang disampaikan oleh tim pro serta dengan argumennya. Terima kasih.